Halo Sobat Stigmas, berjumpa kembali di Binspi, Bincang Inspiratif. Dan bersama saya Gita Atiani, seperti biasa di Binspi ini kita akan berbincang mengenai topik-topik yang menginspirasi dengan narasumber yang menginspirasi pula. Saat ini sudah ada Bu Tri bersama saya. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana perjalanannya dari Jakarta ke sini? Menyenangkan. It's always fun to go to Bali. Oh ya, Bali selalu menyenangkan ya dengan keindahan alam pantainya dan lain sebagainya. Iya. Ini pertama kali Ibu ke Ubud atau gimana? Ke Ubud sering. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Good, baik. Harus Gimana selalu- kabar kita? Kalau kita sendiri baik juga, harus selalu baik. Yep. Iya. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik ya Bu ya. Karena kebetulan kita khususnya di sekolah vokasi di SMK itu sudah disiapkan yang namanya untuk lulus sekolah nanti itu bisa langsung bekerja. Kita akan membahas tentang magang di luar negeri nih teman-teman semuanya. Karena kan luar negeri itu menjadi salah satu tempat yang diidam-idamkan. Tapi kenapa sih Bu anak-anak atau peserta didik, khususnya peserta didik vokasi ini banyak yang berkeinginan untuk magang di luar negeri? Oke, kita fokusnya ke siswa SMK. Iya. Kan? Oke, biasanya untuk magang luar negeri itu untuk lulusan SMK. Sedangkan posisi pada saat dia menjadi siswa SMK itu disebutnya PKL. PKL. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa magang luar negeri menjadi happening sekarang nih ya? Karena tidak dipungkiri, setelah pandemi banyak peluang kerja untuk lulusan siswa SMK itu ternyata banyak yang berkurang. Dan ternyata pas kita lihat di negara sekitar lain yang berkembang dan mengarah ke arah maju, misalnya contohnya Jepang, Korea, lalu negara Eropa itu misalnya Jerman, Prancis dan lain-lain. Itu ternyata mereka mengalami namanya kekurangan tenaga kerja yang sifatnya untuk skill worker, jadi pekerja yang punya keahlian, kompetensi. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh, kita yang di Asia gitu ya, Jepang dan Korea. Jadi ternyata jumlah usia produktif gitu ya, itu sangat berkurang jauh. Jadi tidak sebanding dengan usia orang tua yang sudah tua, lalu pertumbuhan usia produktif itu tidak seimbang. Akhirnya banyak peluang pekerjaan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh orang Jepang itu sendiri atau orang Korea itu sendiri. Jadi penduduk masing-masing tidak bisa memenuhi. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu daya tarik negara berkembang seperti Indonesia gitu ya, di mana kita punya bonus demografi, di mana usia produktif kita itu cukup tinggi. Yang artinya membutuhkan ketika lulus peluang kerja. Karena untuk lulusan SMK kita 3 BMW kan, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nah, di bekerja ini kita bisa buka peluang melalui magang luar negeri ini. Bahkan di salah satu negara, saya langsung mention deh Jepang gitu ya. Di situ bisa lulusan SMK itu melanjutkan pendidikan sekaligus bekerja. Wow. Jadi artinya mereka bisa membiayai pendidikan mereka melalui bekerja dan juga ditambah scholarship, ada beasiswa gitu ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini atau let's say setahun belakangan ini gitu ya, kami di Direktorat SMK itu banyak menerima tamu dari luar, terutama untuk mengajak kerjasama untuk program ini gitu. Nah, hal ini kita tangkap menjadi peluang dan tantangan bagi Direktorat SMK bagaimana lulusan SMK bisa mengikuti program ini. Dan minggu kemarin Direktur SMK beserta saya, lalu ada Pokja untuk peserta didik, kita habis dari Korea. Salah satu di sana kita adalah mencari peluang untuk kerjasama. Dan kita melihat bahwa di Korea itu pun sendiri ternyata banyak universitas itu kosong karena tidak ada siswanya. Nah, mereka mencarilah di negara berkembang. Dan gimana caranya untuk membiayai pendidikan mereka? Ya mereka bisa bekerja. Atau misalnya fully working, full bekerja saja, itu juga ada kesempatan seperti itu gitu ya. Tapi ketika ada peluang ketika sambil berpendidikan lalu bekerja juga, artinya adalah
ketika lulus menambah kompetensi mereka dan kualifikasi pendidikan mereka. Oke, jadi kalau untuk emang iya sih kalau melihat lulusan SMK untuk diterima pekerjaan tuh sekarang udah jarang ya Bu ya. Udah semakin menipis. Sampai akhirnya kita mencoba mencari di negara-negara berkembang lainnya seperti yang Ibu katakan tadi di Jepang, Korea juga, yang dimana itu membutuhkan tenaga ahli ya karena usia produktif mereka yang juga menurun. Nah, lalu apa sih Bu manfaat yang bisa sangat-sangat dirasakan oleh peserta didik ini yang memutuskan untuk magang di luar negeri? Oke, pertama tidak dipungkiri ketika bekerja di luar negeri, salary-nya, gajinya itu pasti lebih besar, lebih tinggi gitu. Lalu kompetensi keahlian yang mereka miliki juga artinya ketika keluar negeri standarnya udah standar internasional. Artinya kompetensi yang dimiliki pada saat dia menjadi siswa, lalu dia keluar negeri, artinya dia harus meningkatkan kompetensi keahliannya. Ya istilahnya mereka sudah punya bekal nih, punya kompetensi keahlian secara internasional. Artinya ketika dia dimanapun berada, ada additional value yang dia dapat yaitu kompetensi keahlian dengan standar industri internasional, misalnya seperti itu. Nah itu adalah menjadi daya tarik. Terlebih juga misalnya dia tadi, misalnya sambil bekerja lalu berpendidikan juga, melanjutkan pendidikannya itu juga lebih baik gitu ya, meningkatkan kualifikasi pendidikan. Artinya kembali dari luar negeri pun dapat bekal lagi ya lulusan menjadi mahasiswa atau perguruan tinggi misalnya kan gitu. Ketika kembali ke Indonesia, just in case dia mau kembali ke Indonesia, artinya kualifikasi pendidikan mereka kan juga jadi lebih tinggi dan pengalamannya juga pengalaman luar negeri. Artinya untuk berkompetisi di dalam negeri juga jadi lebih tinggi juga. Gitu. Jadi banyak banget ya Bu ya? Ya. Dari gajinya yang juga lebih besar ya dibandingkan di sini mungkin, kemudian banyak juga kualifikasi atau kompetensi baru yang kita dapatkan. Apakah dari kita yang magang di luar negeri itu apakah kita bisa menjadi pegawai tetap di sana Bu? Possibly itu pasti ada, kemungkinan itu pasti ada gitu ya. Orang luar negeri itu kan kadang menilai kita ketika bekerjanya sudah sesuai pattern mereka, terus kompetensinya udah sesuai mereka. Tidak dipungkiri mungkin someday one day dia membutuhkan tenaga yang tetap, bisa aja diterima langsung menjadi pekerja tetap gitu. Tapi satu sisi lain kita mau bangun negeri lah gitu ya. Jadi ketika sudah punya pengalaman lalu mempunyai kompetensi keahlian yang nambah, ketika kembali ke Indonesia mungkin bisa membangun daerahnya masing-masing. Misalnya seperti itu. Entah bentuknya dia wirausaha atau bisa menerapkan di industri yang ada di Indonesia hasil dari bekerja di luar negeri tersebut gitu. Magang tersebut. Dari dapat pengalaman di luar negeri siapa tahu kita bisa bangun usaha sendiri ya, atas nama sendiri. Kemudian untuk dari Direktorat SMK sendiri, apa saja sih Bu program yang disediakan? Apakah ada program yang melibatkan anak-anak SMK untuk pergi ke luar negeri? Oke, ini dua hal yang berbeda nih. Jadi yang kita tanyakan pertama program yang dilaksanakan Direktorat SMK untuk magang luar negeri. Lalu kedua mungkin peluang bagi siswa yang masih SMK untuk keluar negeri gitu ya. Itu dua hal yang beda. Pertama, kalau untuk mendukung magang luar negeri, Direktorat SMK selama ini mendukung dengan sertifikasi bahasa asing non bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris kita sudah melakukan sertifikasi secara nasional namanya TOEIC. Mungkin SMK 1 Mas Ubud ini udah ngikutin atau belum? Iya, sudah. Karena salah satu siswanya sudah ikut program kita yang ke Jepang, kakak kelasnya ya. Kikfa. Kikfa. Itu salah satu program kita juga. Kita balik dulu ke program persiapan. Jadi ada bahasa Inggris, lalu persiapan bahasa Inggris bahasa asing lainnya non bahasa Inggris. Artinya kita membuka kesempatan bagi sekolah yang memang mempunyai mata pelajaran wajib atau mata pelajaran pilihan terkait bahasa asing lainnya. Misalnya di sekolah itu punya bahasa Jepang atau bahasa Korea atau bahasa Prancis, itu kita akan supporting dengan sertifikasi bahasa asingnya untuk tes. Sertifikasi itu maksudnya tes seperti TOEIC, tapi ini untuk bahasa asing lainnya. Misalnya kalau Jepang itu ada JLPT, JFT Basic atau NATES. Kalau Korea itu namanya sebutnya TOPIK. Kalau Prancis itu sebutnya DELF.
bahasa lainnya bisa di browsing. Jadi kita supporting mereka karena salah satu prasyarat requirements mereka ketika keluar negeri itu adalah mereka mampu paling tidak menguasai bahasa asing tujuannya. Let's say misalnya ke Jepang, berarti paling tidak ada salah satu alat ukur bahwa dia mampu atau tidak menguasai bahasa itu ya melalui sertifikasi tadi. Misalnya melalui JLPT, JFT Basic atau NAT Test namanya kalau Jepang. Nah itu kita biayai, itu salah satu intervensi kita. Nah itu yang kita lakukan. Nah yang kedua tadi terkait program yang dilakukan untuk siswa-siswa yang masih siswa nih luar negeri. Kebetulan kita selama ini sudah bekerja sama dengan Jepang gitu ya. Ini sudah beberapa tahun ya. Kemarin sempat berhenti karena pandemi. Yaitu kita mengirimkan siswa-siswi ke Jepang selama seminggu. Jadi istilahnya seperti student exchange gitu ya. Tapi sebenarnya di sana kita pengenalan pendidikan di sana seperti apa, pendidikan Jepang seperti apa, lalu culture, kebudayaan di sana seperti apa, budaya kerjanya, budaya kesehariannya seperti apa gitu ya. Nah itu disebutnya Sakura Science High School Program. Nah itu tidak hanya untuk SMK sebenarnya pendidikan menengah, jadi melibatkan SMA juga. Nah tahun ini program tahunan teman-teman semua. Tahun ini dari Bali ada ya SMK 1 Masubud, GEKFA itu join ke program tersebut. Dan itu istilahnya pengalaman yang luar biasa karena di sana juga akan ketemu dengan siswa-siswi dari negara lain, yang artinya kita bisa berbagi berbagi pengalaman, lalu sharing yang bisa culture masing-masing negara gitu ya. Itu yang pertama. Dan nanti tanggal 16 November minggu depan ya. Itu kita akan memberangkatkan lagi 6 siswa ke Jepang juga, tapi penyelenggaranya kalau itu kan programnya Sakura Science High School Program. Kalau yang ini programnya adalah Tokyo Metropolitan Board of Education. Jadi itu dari Tokyo. Kalau Tokyo itu kan kayak Jakarta gitu ya. Kalau di Indonesia, jadi pemerintah daerahnya gitu ya. Itu memberangkatkan 6 siswa SMK dan 6 siswa SMA. Modelnya sama, tapi dia fokusnya akan ke cultural event. Jadi ada pertukaran budaya juga, lalu bahasa gitu ya. Lalu juga banyak visitasinya itu akan mengunjungi sekolah di sana juga gitu. Jadi mereka akan sharing satu sama lain. Nah itu istilahnya bagi siswa itu adalah peluang yang sangat besar sebagai new experience, itu sebagai additional value ketika sudah goes internasional, artinya di portfolionya itu menambah value ya. Gitu. Nah itu yang program tahunan kita yang pasti ada. Kira-kira seperti itu. Pasti ada. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang tertarik untuk ikut kan. Jadi selain menunjang bahasa Inggris dengan tes TOEIC, itu juga ada ya bahasa-bahasa asing lainnya yang juga dibiayai oleh direktorat sendiri. Selain itu untuk yang melibatkan SMK seperti yang sudah Bu Tri jelaskan tadi, itu ada pertukaran pelajar ke Jepang dengan tadi programnya Sakura Science High School Program ya, dan Tokyo ya. Ya, dan program di Tokyo. Kemudian nih Bu, untuk bisa pergi ke luar negeri itu pasti ada syarat-syarat yang diperlukan nih. Karena pasti nggak segampang itu untuk pergi ke luar negeri. Itu syarat-syarat apa aja Bu yang perlu dipersiapkan untuk siswa-siswa yang ingin magang ke luar negeri? Oke, mungkin saya satu dulu, ini yang magang ya. Magang luar negeri itu terutama yang paling utama adalah otomatis bahasa. Tidak dipungkiri karena kita akan ketemu dengan warga sana gitu ya, yang tentu saja masing-masing negara itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Artinya ada yang memang mau berbahasa Inggris sebagai international language gitu ya, ada yang memang fokus dengan bahasanya masing-masing. Let's say ke Jepang ya, otomatis kalau kita mau ke Jepang harus paling tidak daily conversationnya itu bisa bahasa Jepang. Jadi ini akan kita tadi lakukan kan, intervensi adalah mendukung siswa itu aktif paling tidak sehari-harinya sudah bisa lah menguasai bahasa asing lainnya, tergantung negara tujuannya. Dan kalau dia punya bahasa asing misalnya bahasa Inggrisnya udah oke, itu sebenarnya juga additional value gitu ya. Artinya ketika ada yang tidak bisa bahasa Jepang, dia bisa switch ke bahasa Inggris otomatis gitu kan.
Lalu syarat lainnya itu tentang budaya, gitu ya. Tidak dipungkiri ketika kita menuju ke satu negara tertentu, paling tidak kita harus mengenal dulu culture-nya seperti apa. Jadi kita tidak hanya sembarang masuk aja gitu ya. Istilahnya kita kan kalau ke rumah orang juga paling nggak perlu nuwun dulu, kita harus paling nggak mengenal siapa yang akan kita datangi. Contoh kita lah mau undang saya harus apa dulu nih gitu kan. Nah begitu pun kita ke negara lain gitu ya. Jadi culture-nya, budayanya, baik budaya kerja, budaya sehari-hari itu seperti apa sih kita harus mengenal. Terus persyarat lain tentu saja fisik ya. Fisik itu maksudnya dari segi kesehatannya gitu ya. Kita tahu di Jepang itu kan strict with the rules gitu ya. Artinya ketika office hour gitu ya, itu time to work. Artinya di situ juga ketahanan secara fisik kita kan diuji. Artinya ya fisik kita itu sehat gitu loh. Yang nanti akan dites melalui ada tes fisik oleh masing-masing penyelenggara gitu. Penyelenggaranya bukan sekolah, tapi istilahnya disebutnya kita namanya sending organizations atau lembaga pengirim. Nah itulah mereka nanti yang akan melakukan seleksi. Nah yang disiapkan sekolah yaitu selama dia menjadi siswa, ya persiapkanlah bahasanya, budayanya, mungkin budayanya melalui ekstrakurikuler misalnya additional gitu ya. Terus secara fisik misalnya mempersiapkan makanan-makanan yang sehat, lalu olahraga gitu ya. Paling tidak ketika nanti dia lulus ya tetap prima gitu ya. Tidak ada yang penyakit yang lain gitu. Nah lalu kalau yang program ketika jadi student exchange kayak GEKFA gitu ya, pertama tidak dipungkiri kita cukup sih bahasa Inggris. Yang daily language-nya itu at least you do understand, I do understand. Karena di sana kan ketemu negara lainnya, terus ngobrolnya pakai apa kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu kan? Mau bahasa isyarat, bahasa tubuh, kan nggak gitu juga gitu kan? Nah, apa nih yang menjembatani? Ya English, of course. Tapi kalau anak sekarang nggak tahu kenapa ya, mereka belajar bahasa itu lebih otodidak gitu ya. Ketika saya bagian yang dari interview mereka gitu ya, itu kalau saya bilang saya bisa miss bahasa Jepang, wah hebat. Di sekolah memang ada mapel Jepang? Enggak. Terus belajar dari mana? Dari anime, dia bilang gitu. Dia akhirnya belajar sendiri gitu. Dan ketika ada additional value dia bisa bahasa Jepang otodidak gitu, itu menurut saya menjadi nilai plus sesuai negara tujuan. Oke. Terus tentu saja kalau yang menjadi siswa kita pilih yang berprestasi, baik ruang lingkupnya sekolah, kabupaten, nasional, internasional, apalagi gitu ya, itu akan kita seleksi. Kita paling tidak memberikan reward gitu ya. Kalau SMK kan ada lomba kompetensi siswa ya, LKS tuh. Ada leveling, pertama dia ikut level nasional dulu, level sekolah dulu, lalu kabupaten kota, lalu provinsi, lalu nasional. Gitu kan. Nah itu kita cari tuh bibit-bibit yang punya prestasi seperti itu. Kita punya listnya gitu kan. Nah dari situ apa? Kita giving mereka reward istilahnya kan. Student exchange ini kan istilahnya nggak terlalu terkait dengan basically di sekolah harus yang good score atau apa enggak ya, tapi dia bisa punya additional value-nya tuh apa gitu ya. Ya seperti ini menurut saya, kalau punya passion yang disukai terus itu dilakoni terus, itu menurut saya itu menjadi additional value buat seseorang gitu. Kayak gini deh, saya suka sekali bahasa Inggris dari sejak SMP, itu saya suka banget bahasa Inggris. Itu kan passion saya, kesukaan saya. Akhirnya apa? Ke sini barulah berbuah reward. Saya sering keluar negeri without we have to pay, no. Semua ada yang membayar gitu. Ya tentu saya dari negara gitu ya. Saya PNS gitu. Artinya adalah ketika kamu menyukai sesuatu, itu kamu menjadi passion kamu, someday one day itu akan berbuah ke depannya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi it's nothing deal with the scoring apa gitu, nggak itu juga gitu. Tapi you do what you like, you do your passion, one day you will have the result. Itu tadi kita tuh harus mendalami passion kita ya. Kalau misalnya kita belum dapat hasil nih sekarang, aduh ngapain sih dalam passion, nggak dapat hasilnya, itu tenang. Itu kan nggak yang harus hasilnya sekarang ya Bu ya, bisa kita rasakan.
Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan atau mungkin tahun depan kita langsung mendapatkan buah dari dari passion kita. Tapi emang Ibu, kalau misalnya kita anak-anak muda itu emang lebih cepat belajar bahasa dari nonton film sih sama denger lagu, karena lebih asik gitu. Iya. Daripada dengerin guru yang kadang sedikit bikin ngantuk. Oke, jadi kita sudah berbincang cukup banyak nih tentang program magang dan juga program yang melibatkan anak SMK untuk ke luar negeri. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, mungkin ada pesannya untuk Sobat Stigmas yang menonton tentang biar gak takut lagi nih untuk pergi ke luar negeri. Kadang-kadang kan punya ketakutan duluan, nanti gak punya temen di sana, nanti malah gak tahu harus ngapain di sana dan lain sebagainya. Apa Bu pesannya? Saya yakin pertama orang paling takut ketika udah dealing with language. Ketika ada language barrier, ada keterbatasan atau gap bahasa. Jadi orang udah bisa bahasa Inggris, langsung parno gitu ya, paranoid gitu ya. Padahal at least you brave, you do understand, I do understand dulu aja gitu ya. And then kalau itu menjadi passion kamu, itu kamu akan secara otomatis itu akan mendalaminya aja langsung. Nggak harus dari pelajaran gitu. Tadi bisa dari otodidak tadi, dari film, dari music gitu ya. Nanti di tanggal 16 ini itu kan kita ada pre-departure untuk yang ke Jepang. Sekaligus kita akan invite the best 10 students di seluruh Indonesia. Jadi kita akan pilih 10 siswa dengan nilai tertinggi TOEIC score. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, saya tanya, gimana sih dapat nilai kok bisa perfect gitu ya? No mistakes at all, nggak ada kesalahan sedikit pun. Dia bilang apa? Bukan dari pelajaran, seperti yang kita sampaikan tadi, bukan dari gurunya. Dia bilang dari YouTube, gitu kan, nonton YouTube, terus dari listening music, gitu kan, untuk listeningnya, gitu kan. Zaman sekarang tuh berarti begitu ya. Berarti kan you have your own way, punya cara sendiri gimana. Itu why don't you do it? Why not? Gitu loh, lakuin aja, gitu loh. Jadi if you have patience, if you have the things that you like, just do it, lakukan aja. Yang tadi, kalau emang mau tujuannya luar negeri, at least daily conversation English, itu ya kuasain lah gitu ya. Boleh bahasa lain, Sundanese, Javanese, tapi itu is a part of culture. Jadi ada yang kita undang yang ke Jepang, yang kemarin Sakura, bahasa Jawanya medok gitu ya. Ternyata dia apa? Jago nembang. Nembang you know? Singing a song, Japanese language gitu ya. Dia nembang, artinya apa? Itu kan dari budayanya mensupport dia. Tapi bahasa Inggrisnya nomor 1 gitu kan, dikedepankan untuk program ini. Jadi itu aja dulu kalau mau keluar negeri. English, you have to master it, at least daily conversation. Itu aja dulu. Nggak usah takut salah, nggak ada yang nilai. Kalau ngomong gini nggak ada yang nilai. Salah grammarnya, nggak ada yang ngomong gitu. Asalkan sama-sama ngerti. Yes, sama-sama ngerti. Jangan salah loh, orang Jepang sama Korea dibandingin Indonesia, bahasa Inggrisnya jagoan kita. Wow. Gitu. Jadi anggap bahasa Inggris itu adalah memang bahasa asing. Bahasa asing semua negara. Kecuali kalau Filipina atau jajahan Inggris itu second language. Tapi kalau bahasa asing ya kita sama-sama belajar. Artinya ya at least you do understand Indonesia, it's enough. And you have to be brave. Berani aja. Gitu. That's the most key point. Speak in English. So language is number 1. Yes. Gitu. Jadi jangan yang baru dengar bahasa Inggris langsung takut ya. Karena bahasa Inggris kalau misalnya mau keluar negeri, bahasa Inggris ini menjadi kunci. Setidaknya kalau misalnya tidak tahu bahasa tujuan, tahu bahasa Inggris, tahu conversation gini ya, conversation sehari-hari. Betul. Itu dia yang paling utama untuk teman-teman semuanya yang mau ke luar negeri. Ingat, yang pertama ada bahasa, kemudian ada culture juga. Kalau untuk magang sendiri juga untuk menyiapkan fisik ya Bu ya. Kemudian untuk kalau misalnya mau mencoba nanti untuk pertukaran pelajar, itu bisa dilihat juga dari prestasinya, kemudian value-value yang dimiliki. Oke Bu, terima kasih sekali lagi karena sudah bersedia kami undang di podcast kami. Tapi sebelum kita tutup, kita ada jargon nih Bu. Jadi jargonnya kalau misalnya kita bilang SMK Negeri 1 Masubud, Ibu bisa bilang kompeten, inovatif, siap kerja. Oke. Kita mulai ya Bu ya. SMK Negeri 1 Masubud, Kompeten, inovatif, siap kerja.
Sampai jumpa lagi di episode Binspi selanjutnya. Dan saya Gita Arjani, pamit undur diri.